Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua. Hari ini kita dapatkan lagi untuk belajar dalam persiapan untuk KSN. Hari ini kita langsung saja. Mungkin kalian juga sudah pegang modul kalian masing-masing dan juga buku tulis. Kita akan bahas bentar-bentar. Nanti sistemnya begini. Nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan. Jadi tidak harus saya menjelaskan semua. Nanti saya cukup mencuplik garis besarnya saja. Harapannya kalian sudah membaca modul yang ada. Kita masuk ke bab kedua tentang suhu dan kalor. Oke, kita ke materinya dulu sebentar. Baik, apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Oke, sudah. Oke, kita langsung saja. Zat dan kalor. Jadi pada bab kedua ini kita bahas tentang zat dan juga kalor. Jadi kalau zat nanti kalian pernah mendengar istilah ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi eh, saya saya buat kata konsepnya dulu. Oke. Jadi kalau apa sih hubungannya zat dan kalor? Oke. Zat itu terbagi menjadi 3 jenis, seperti yang kalian tahu. Yang pertama ada zat padat, kedua ada zat cair, dan ketiga ada zat gas. Nah, zat-zat ini sebenarnya merupakan kumpulan molekul-molekul yang kecil dari suatu zat. Contoh, saya ambil contoh air. Jadi, air ini dapat dapat berbentuk 3 fase ini. Bisa dia berbentuk padat saat dia menjadi es batu, bisa menjadi cair saat dia kondisi pada suhu ruang, dan bisa menjadi uap, air, atau zat gas. Nah, perubahan ini dari zat padat, zat cair, zat gas, ini bisa berubah dikarenakan adanya kalor. Jadi zat padat bisa menjadi cair, cair bisa menjadi gas, atau sebaliknya gas menjadi cair, cair menjadi padat. Ini karena adanya kalor atau panas. Nah, kalau dari zat padat, kalau saya gambarkan grafiknya gini, kalau dari zat padat naik sampai menjadi zat gas, zat padat menjadi cair, cair menjadi gas. Perubahan ini terjadi karena air ini dia menerima kalor atau menerima panas. Jadi air bisa mencair itu karena menerima kalor, cair nanti menerima kalor terus akan berubah menjadi zat gas. Jadi seperti itu. Kebalikannya, kalau suatu zat ini melepas kalor, nah maka perubahannya menjadi seperti ini. Kalau gas menjadi cair, dia akan melepas kalor. Cair menjadi padat, dia melepas kalor. Jadi perubahan ini terjadi karena suatu zat itu menerima kalor dari luar atau melepaskan kalor keluar. Nah, jadi seperti itu. Apa hubungan eh, kalor dengan perubahan ini? Jadi air ini sebagai zat, dia tersusun atas molekul. Anggap saja molekul-molekul air itu lingkaran-lingkaran ini.
Saat dia berbentuk padat, molekul-molekul ini akan saling dekat. Jadi kalau dia berbentuk padat, molekul-molekulnya itu saling berdekatan dan saling berikatan sangat kuat. Makanya dia berbentuknya padat, seperti es batu. Nah, es batu yang padat ini kalau menerima kalor, lama-kelamaan, molekul yang menerima kalor, lama-lama dia akan, molekul yang menerima kalor, ini akan mulai bergetar dan bergerak. Selama menerima kalor terus-menerus, dia akan berubah jadi cair. Nah, ini menerima kalor, dia bergetar, bergerak, saling menjauh. Akhirnya jarak molekulnya ini menjadi renggang satu sama lain. Ini menjadi zat cair. Jadi dia bergetar terus bergerak menjauh, tetapi pada zat cair antar molekul ini walaupun sudah ada jarak, tapi dia masih punya ikatan antar molekul satu sama lain. Kalau ini diteruskan menerima kalor, dia akan menjadi zat gas, gerakannya makin kencang, dan molekul ini akan lepas satu sama lain. Sudah tidak ada gaya ikat antar molekul. Proses kebalikannya juga terjadi sama. Kalau molekul ini melepas panas, maka gerakannya akan menjadi lambat dan masing-masing akan kembali lagi menjadi bentuk seperti ini. Kalau ini masih melepas kalor lagi, dia akan semakin mendekat dan lama-lama akan menjadi zat padat. Proses ini terjadi pada semua zat, tidak hanya pada zat cair atau air saja. Jadi urutannya seperti ini, kalor terus menjadi gas. Gas kalau kalornya dilepas menjadi cair, dilepas lagi menjadi padat. Nah, itu adalah inti dari. Nah, wujud zat ini, setiap zat punya namanya ciri massa jenis. Besi punya nilai sendiri, air punya nilai sendiri, baja punya nilai massa jenis sendiri. Besaran massa jenis itu merupakan perbandingan atau tiap jenis zat. Contoh, air mempunyai massa jenis nilainya 1000 kg per meter kubik. Jadi mau air 1 ember, air 1 jerigen, air 1 kolam, itu dia nilainya akan, nilai massa jenisnya tetap, tapi bergantung pada massa dan volumenya. Oke. Ini tadi teori partikel zat seperti yang kalian sudah baca. Pada zat padat, partikel-partikel zatnya itu tersusun rapi, berdekatan, dan berikatan antar kuat. Sangat kuat. Makanya zat padat itu bentuknya kaku. Kalau dia menerima panas, ini tadi, molekul-molekul ini akan bergetar, bergetar menerima panas terus akan bergerak saling menjauh. Nah, menjadi fase kedua yaitu zat cair. Seperti ini bentuk molekulnya. Kemudian kalau menerima panas lagi akan lepas satu sama lain menjadi zat gas. Kita lanjutkan, intinya seperti itu. Nah, kemudian di sebab lainnya ada atom, unsur, molekul, senyawa. Oke, saya gambarkan sedikit tentang ada atom, ada unsur, ada molekul, ada senyawa. Oke, saya gambarkan lagi.
Ada atom, unsur, molekul, senyawa. Urut-urutannya ini dari atom dulu. Atom itu merupakan partikel paling kecil pada suatu benda. Digambarkan begini. Ada inti atom, terus kemudian ada yang menyelimuti. Isinya apa? Inti atom isinya adalah muatan positif atau proton. Kemudian ada neutron, muatan netral, dan di luar inti atom ini mengelilingi elektron, muatan negatif. Nah, atom besi, atom oksigen, atom nitrogen, bentuknya sama, isinya sama. Proton, neutron, elektron. Nah, kapan atom ini kapan disebut besi, kapan disebut nitrogen? Nah, setiap unsur itu punya jumlah proton, neutron, elektron berbeda. Contoh, ini sudah atom ya. Oke, atom intinya ini. Satu, isinya proton, neutron, elektron. Proton, neutron di inti atom, di tengah. Terus elektron mengelilingi. Nah, unsur, contoh oksigen. Kapan disebut oksigen? Disebut oksigen saat atomnya itu punya protonnya 8, neutronnya 8, elektronnya 8. Atom protonnya 8, neutronnya 8, elektronnya 8, ini disebut dengan atom oksigen atau unsur oksigen. Kapan disebut hidrogen? Disebut hidrogen kalau protonnya itu 1, neutronnya 1, elektronnya 1. Oke. Dia disebut hidrogen. Jadi suatu unsur itu dibedakan dari komposisi proton, elektron, dan neutron. Berbeda. Perbedaan jumlah inilah yang nanti menjadikan molekul. Nah, molekul ini nanti dibagi dua, ada molekul senyawa, ada molekul unsur. Apa sih molekul itu? Molekul secara gampang merupakan gabungan unsur atau gabungan lebih dari dua atom unsur. Nah, gabungan unsurnya itu sejenis, ini disebut dengkul unsur. Kalau yang tidak sejenis, disebut dengan molekul. Oke. Contoh. Ada satu atom oksigen. Contoh. Dua buah atom oksigen kalau saling bergabung dia akan membentuk molekul unsur oksigen O2. Jadi kalau O itu satu atom oksigen. Ini gabungan dari dua atom hidrogen dan satu, kalau tidak sejenis disebut molekul senyawa atau senyawa saja. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Kita cepatkan saja. Oke, atom nomor massa bisa kalian baca. Intinya begini, kalau kalian lupa yang mana nomor atom nomor massa,
letaknya yang atas atau yang bawah, nanti diingat-ingat saja. Yang nilainya kecil itu nomor atom, yang nilainya besar itu nomor massa. Jadi nomor massa selalu lebih besar daripada nomor atom. Oke. Kemudian ada larutan, campuran, asam, basa, dan garam. Baik. Campuran itu apa sih? Ya campuran beberapa zat tidak pakai perbandingan. Nah, kemudian campuran itu terbagi lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Oke. Nah, campuran homogen merupakan campuran yang partikelnya tidak dapat dibedakan lagi setelah bercampur. Contoh, air saya campur dengan gula, setelah diaduk menjadi air gula, itu kita tidak bisa membedakan mana air dan mana gula. Itu disebut campuran homogen. Campuran homogen biasa disebut dengan larutan. Sedangkan campuran heterogen itu adalah campuran yang setelah bercampur itu masih bisa dibedakan. Contoh air dengan pasir diaduk, tapi nanti setelah diaduk tetap akan terpisah yang mana air, yang mana pasir, itu disebut campuran heterogen. Nah, campuran homogen atau larutan itu dibagi menjadi dua tipe, ada tipe larutan asam dan basa. Oke, ini contoh-contohnya. Kalian sudah bisa baca. Kemudian kita lanjutkan. Asam dan basa secara mudah itu dibagi ada rentangnya. Ada nilai namanya pH. Antara 0 sampai 7 itu adalah wilayah asam, 7 sampai 14 itu wilayah basa. 7 pas itu adalah netral. Kalau nilainya semakin kecil, 1, 2, 3, itu berarti asamnya sangat kuat. Tapi kalau semakin mendekati sini, 5, 6, 7, asamnya menjadi lemah. Nah, 7, 8, 9, atau yang mendekati 7 basanya lemah, semakin ke besar 14 menjadi basanya kuat. Kita lanjut. Oke. Kemudian ada zat aditif dan adiktif. Mudahnya, aditif yang ini merupakan zat yang ditambahkan ke produk makanan atau minuman yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas. Bisa berupa pewarna, pemanis, pengawet, antioksidan, dan lain sebagainya. Jadi bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan mutu rasa makanan. Kalau adiktif pakai K, itu adalah zat yang bersifat membuat kecanduan. Bersifat kecanduan. Itu nanti ada di narkotika. Bisa kalian baca sendiri. Banyak sekali jenisnya. Kemudian ada perubahan fisis, kalor dan pemuaian. Tadi di awal sudah kita singgung kalor. Nah, suatu benda yang mendapatkan kalor akan berubah wujudnya tadi, air, gas, padat. Nah, ada persamaannya. Oke, saya kembali lagi ke papan tulis. Oke, contoh di sini. Air ya, kita pakai contoh air. Oke, kan masih ingat air pada, ini saya buat grafik, ini suhu yang atas. Saat suhu 0 derajat, itu disebut dengan titik lebur, yaitu fase di mana air menjadi mencair atau melebur, padat menjadi cair, atau cair menjadi padat. Ini terjadinya pas di suhu 0 derajat. Selain itu ada suhu 100 derajat Celcius, ini disebut dengan titik uap atau titik didih, yaitu daerah di mana cair menjadi gas atau gas kembali lagi menjadi cair.
Nah, contohnya begini. Ada air es batu mula-mula suhunya minus 4 derajat Celcius. Dipanaskan, naik, kemudian sampai suhu 0, es batu tersebut akan berubah menjadi air. Setelah menjadi air masih dipanaskan sampai misalnya suhunya 40 derajat Celcius. Nah, ini ada 3 fase. Di sini dia menjadi es, fase di sini dia mencair, mencair, fase di sini dia menjadi cair atau dalam wujud air. Nah, pertanyaannya nanti biasanya di soal, berapakah sih kalor atau panas yang dibutuhkan untuk mengubah es dari min 4 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius cair ini? Nah, nanti ada rumusnya. Secara cepat, kalau yang berbentuk garis miring seperti ini, nah seperti ini, rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu massa, C itu kalor jenis, jadi S punya kalor jenis sendiri, air punya kalor jenis sendiri. Delta T adalah perubahan suhu. Kalau yang garis mendatar, itu adalah kalau di titik lebur, Q lebur sama dengan massa kali L kalor lebur. Kalau di suhu 100 derajat, saat menguap, kalor menguap adalah massa kali kalor uap. Jadi yang garis miring atau perubahan suhu, ini kan berubah suhunya tapi wujudnya tidak berubah. Saat miring ini, garis miring ini, pakai rumus yang ini. Tapi kalau pas di suhu 0 derajat, pakai rumus yang ini. Kalau di suhu 100 derajat, pakai rumus yang ini. Nanti kita latihan di soalnya, agar lebih paham. Oke, kita cepatkan untuk materi. Kita lanjutkan. Oke, kita ke latihan soal. Pemuaian, oke, silakan dibaca. Perubahan kimia atau reaksi kimia. Jadi anak-anak, terutama untuk Danang, perubahan itu ada dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Mudahnya, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya begini. Kertas satu lembar saya sobek-sobek menjadi kecil-kecil, itu merupakan perubahan fisika. Karena zatnya masih tetap kertas. Yang berubah hanya yang tadinya lebar menjadi kecil. Itu perubahan fisika. Kemudian es batu saya panaskan menjadi air. Itu juga perubahannya cair tetap air. Sedangkan yang perubahan kedua, perubahan kimia, itu adalah perubahan yang menyebabkan zat baru. Contohnya, kertas saya bakar, setelah itu menjadi arang. Nah, awalnya kertas, terakhirnya arang. Menjadi zat baru, itu perubahan kimia. Singkong dikasih ragi menjadi tape. Itu perubahan kimia. Bedanya lagi, kalau perubahan fisika itu bisa dikembalikan, kalau perubahan kimia tidak bisa dikembalikan. Contoh, perubahan fisika, es batu dipanaskan menjadi cair. Tetapi setelah cair bisa dibekukan lagi menjadi es batu. Itu perubahan kimia. Tapi kalau perubahan fisika, maaf. Tapi kalau perubahan kimia tidak bisa. Kertas dibakar menjadi arang, arang dikembalikan lagi menjadi kertas tidak bisa. Itu kimia. Jadi kata kuncinya kalau fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan bisa kembali, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali. Oke, kita lanjut. Perpindahan kalor, oke. Ada radiasi, konduksi, konveksi, bisa kalian baca. Dan terakhir adalah contohnya. Oke, sebelum kita ke latihan soal, apakah ada yang ditanyakan? Atikoh dan Danang?
Ada yang ditanyakan enggak? Ayo kita diskusi sebelum kita ke latihan soal. Danang mungkin Adiko? Coba saya dijawab biar kita diskusinya enak. Adiko, ada yang ditanyakan? Danang? Halo? Ya, coba itu ya, kalau Pak Guru tanya langsung dijawab saja, seperti kita sedang omong-omongan. Jadi mikrofonnya dibuka enggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke latihan soal seperti kemarin. Saya akan ambilkan soal dari OSN atau KSN tahun-tahun lalu. Oke, pertama kita ambil tahun 2015. Kita cari soal yang berhubungan dengan suhu, kalor, dan zat. Oke, belum. Oke, nomor 10, nomor 9. Oke, nomor 9. Coba dijawab. Hipoklorit, Na, natrium, O, oksigen, Cl, klorida, merupakan senyawa yang banyak digunakan untuk apa? Silakan dijawab. Hipoklorit, apakah dia pemutih, pembersih, pewangi, atau pelembut? Ini termasuk soal tentang zat aditif. Silakan dijawab. Hipoklorit nomor 9. Termasuk termasuk ke dalam zat apa? Oke, silakan dijawab. Jawab pakai suara saja. Waalaikumsalam. Pemutih Pak A.
Baik anak-anak, jawabannya apa untuk soal yang nomor 1, soal ke-9? Ayo, saya minta dijawab dengan suara. Atiko, jawabannya apa, Atiko? Coba ngomong. Halo, Atiko, Danang, Atiko, Danang, ayo dijawab. Kok tidak ada respon? Jawabannya apa pemutih? Kenapa? Menurutmu kamu alasannya apa, Atiko, kira-kira? Kenapa kenapa pemutih? Halo, kenapa Atiko? Ayo jawab. Alasannya kira-kira apa? Menurutmu? Ayo dijawab. Kenapa pemutih? Ayo, kenapa Atiko? Kok dijawab pemutih? Ini benar. Halo Atiko? Danang? Danang jawabannya apa Danang? Danang jawabannya apa? Baik ya, langsung saya jawab saja. Nomor 9 betul. Jawabannya pemutih. Jadi sebagai apa? Ingat saja kalau ada senyawa yang mengandung klorid atau hipoklorit itu merupakan senyawa yang biasa digunakan untuk pemutih. Oke, oke, jawabannya A. Oke, baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita cari lagi. Soal nomor 2, diperhatikan Atiko dan Danang. Kita cari lagi soal tentang kalor dan zat. Soal nomor 34. Coba dijawab nomor 34. Tentang zat. Pernyataan yang benar mengenai sifat bahan kimia. A. Apakah semua basa bersifat korosif seperti sabun? B. Air siling merupakan contoh campuran. C. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. D. Obat sakit mah merupakan larutan yang bersifat asam. Silakan dijawab nomor 34. Danang dan Atiko. Oke, saya tunggu jawabannya 5 menit lagi.
Baik, kita jawab soal nomor 34. Pernyataan yang benar mengenai sifat bahan kimia, betul jawabannya C. Alasannya sekarang. A. Semua basa bersifat korosif. Salah. Kenapa salah? Karena basa bukan bersifat korosif, tapi basa bersifat kausatik. Yang bersifat korosif itu adalah asam. B. Air suling merupakan contoh campuran. Salah. Jadi, air suling itu bukan merupakan contoh campuran. Jadi air suling itu adalah air murni atau air yang telah didestilasi. Jadi lebih tepatnya air itu molekul unsur. C. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Betul. D. Obat sakit mah merupakan larutan yang bersifat asam. Salah. Karena mah itu terjadi saat lambung kita kadar asamnya meningkat. Untuk menetralkan asam lambung, maka obat mah itu harus bersifat basa. Jadi jawaban yang betul C. Jawaban kalian betul semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 35. Berikut ciri-ciri pengguna narkoba. 1. Tidak ngantuk. 2. Cenderung menghindar bertatap muka. 3. Mengkonsumsi air berlebihan. 4. Suka berbohong. Tanda khusus pengguna narkoba jenis sabu. Nomor 35. Silahkan dijawab. Baik, apa jawabannya? Jenis sabu. Oke. Dia zat aktif punya apa jawabannya? Ciri pengguna narkoba jenis sabu.
Oke. Yuk dijawab Atikoh dan Nam. Apa ciri-ciri khusus pengguna sabu? B. E. Atikoh, jawabannya apa Atikoh? Silakan dijawab Atikoh. B, Pak. B. Oke. Yang kita bahas, sabu itu merupakan jenis narkotika. Umumnya sering keluar di berita karena digunakan oleh beberapa public figure atau artis. Dia termasuk kalau tidak salah golongan stimulan. Jadi setelah mengkonsumsi itu efeknya yang terasa, yang pernah saya baca adalah seperti lebih kuat, tidak punya lelah. Jadi yang pertama digunakan oleh public figure karena katanya untuk menambah stamina biar tidak mudah lelah. Padahal sebaliknya penggunaan sabu-sabu ini akan cenderung akan merusak tubuh. Jadi yang pertama ciri utamanya adalah satu tidak mengantuk, jadi merasa kuat, kemudian lebih pede, jadi nomor dua bukan, nomor tiga bukan, dan yang terakhir adalah suka berbohong kalau tidak salah. Jadi kemungkinan jawaban yang betul itu adalah 1, 4, atau kalau di jawaban yang di sini adalah yang D atau do, 4 dan 1. Di jawaban nomor 35 adalah D, 4 dan 1. Tidak mengantuk dan suka. Walaupun ciri suka berbohong itu hampir semua pengguna narkotika adalah suka berbohong. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini saya ganti. Kita ke soal USN tahun 2019. Kita cari soal yang berhubungan dengan suhu kalor. Oke. Walaupun di sini sudah, ini adalah soal hasil scan. Kita cari soal yang mana suhu dan kalor. Oke, suhu kalor. Oke, nomor 15. Coba dijawab. Zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, termasuk kelompok zat apa? Yang menyebabkan ketergantungan. 15. Silakan dijawab. Zat Silakan anak-anak adiktif. dijawab. B, zat Zat adiktif. adiktif B ya. Dan yang B juga Ya. betul. Kata kuncinya ketergantungan, adiktif. Termasuk dalam adiktif itu ada halusinogen dan juga penenang. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita cari lagi.
Oke, kita nomor 29. Oke, saya kecilkan. Oke, oke, karena soalnya panjang, oke, saya besarkan. Kalian sambil perhatikan pelan-pelan. Boleh dicatat poin pentingnya. Pada pengukuran muai panjang suatu logam. Oke, oke, saya pindah saja soalnya. Bentar, saya rapikan soalnya biar kalian bisa melihatnya enak. Oke, saya rapikan dulu. Nomor selanjutnya, soalnya sudah saya rapikan ini. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin. Jadi yang sumbu ke atas ini delta L atau perubahan panjang, kemudian garis yang mendatar itu adalah delta T perubahan temperatur. Yang mana jawabannya? Silakan dijawab. Yuk silakan. Danang, Atiko. Ini kita pakai logika. Jangan pakai rumus-rumus, pakai logika saja. Oke, terusun Pak Alwi. Oke, jawabannya Pak. Apa jawabannya Atiko? Apa? Baik. Danang, jawabannya apa Danang? B. Oke, sekarang kita pakai logika ya. Oke, sekarang saya akan bantu menjawab. Oke. Yang atas ini adalah perubahan panjang, bukan panjang awal. Contoh misalnya ada logam panjangnya 1 meter.
dipanaskan selama dari suhu 20 sampai suhunya 50 derajat, misalnya di sini menjadi 1,2 meter. Maka pertambahan panjangnya ini adalah 0,2 meter. Ini yang disebut dengan pertambahan panjang. Nah, logikanya, kalau semakin perubahan suhunya semakin besar, kira-kira pertambahan panjangnya semakin panjang apa semakin sedikit? Tolong dijawab. Kalau perubahan suhunya besar, pertambahan panjangnya semakin besar atau semakin sedikit? Coba dijawab, Atiko, Danang. Kalau pertambahan suhunya besar, kira-kira semakin pertambahan panjangnya semakin besar atau semakin kecil? Halo, Atiko, Danang. Oke, saya kasih pertanyaan begini. Saya punya dua logam yang awalnya panjangnya sama. Logam A, logam B. Ini 1 meter, ini 1 meter. Suhu awalnya sama, 20 derajat Celcius. Logam A saya panaskan sampai suhunya 50 derajat Celcius. Logam B saya panaskan sampai suhunya 80 derajat Celcius. Coba sekarang dijawab, menurut kalian logam A atau logam B yang pertambahan panjangnya paling banyak? Coba dijawab, Danang, Atiko. Menurut kamu, logam A atau logam B yang pertambahan panjangnya paling banyak? Danang logam B. Atiko? Atiko logam apa? Sama logam B. Betul. Jadi, semakin eh, ini, jadi betul jawabannya yang B. Ini perubahan suhunya dari 20 sampai 50, 30. Yang ini dari 20 sampai 80, 60 derajat. Nah, perubahan panjang yang besar akan menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Tetapi kalau tidak ada perubahan suhu, saya ulangi, perubahan suhu yang besar menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Tetapi kalau tidak ada perubahan suhu, maka eh, tidak ada pertambahan panjang. Jadi, kalau perubahan suhunya naik, pertambahan panjangnya naik. Ini merupakan hubungan berbanding lurus. Salah satu ciri grafik berbanding lurus itu adalah garisnya naik. Jadi seperti A, B, dan D, ini merupakan grafik berbanding lurus. Pertambahan suhunya naik, pertambahan panjangnya besar. Kalau C seperti ini menurun, ini namanya grafik berbanding terbalik. Nah, dari A, B, dan D, mana yang betul? Yang betul adalah yang A. Kenapa? Karena dia mulainya dari sini, dari 0. Artinya apa? Kalau tidak ada perubahan suhu, maka tidak ada perubahan panjang. Ini salah. Kenapa? Perubahan suhunya 0, tapi sudah memiliki perubahan panjang. Ini salah. Jadi perubahan panjang itu terjadi kalau ada perubahan suhu. Kalau perubahan suhunya 0, perubahan panjangnya 0. Ini juga sama, tidak di titik sini. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 29 adalah yang A. Jadi jawaban kalian untuk nomor 29 eh, yang betul A. Atiko menjawab A ya tadi ya. Halo Atiko? Oke, Pak. Oke, ya betul. Ini soal terakhir untuk hari ini. Kita saya ambilkan dari OSN 2016. Soal 2016 kita cari soal
Pertama kita cari yang agak sulit. Oke. Kita ambil soal yang agak sulit. Nomor 7. Oke, kalian tidak perlu bingung satuannya. Cairan sebanyak 50 gram dipanaskan dari suhu 25 sampai 50. Menyerap kalor sebanyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram air dari 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalor per gram derajat Celcius, maka kalor jenis air tersebut adalah berapa? Kalor jenis cairan ini. Jadi saya ulangi lagi kalimatnya. Cairan 50 gram panaskan dari 25 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Itu menyerap kalor, betul kan? Dari suhunya naik itu menyerap kalor. Sebanyak, jadi kalor yang diserap ini sama dengan kalor 100 gram air dari 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dengan kalor jenis ini. Berapa sih kalor jenis cairan ini? Langkah pertama yang harus kalian lakukan, coba kamu cari berapa kalor yang dibutuhkan untuk 100 gram air dari 20 sampai 40 derajat Celcius dengan kalor jenis ini. Coba kalian hitung berapa, saya mau tanya ini dulu, berapa kalori yang dibutuhkan ini dulu. Silakan. Oke, soalnya sudah saya rapikan, nanti khusus soal ini akan saya share di grup WA. Oke. Jadi clue-nya hitung dulu kalor untuk ini. 100 gram air sampai 40 ini dengan kalor jenis ini. Kamu hitung dulu, nanti baru bisa digunakan untuk mencari ini. Oke, silakan dikerjakan, dicoba-coba lah. Yuk, saya tunggu jawabannya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini.
Sudah diketahui jawabannya, Danang, Atiko, untuk nomor 7 ini? Jawabannya D, Pak. D. Oke. Baik, kita coba ya. Oke. Baik. Berapakah kalori yang dibutuhkan cairan ini untuk memanas yang diperlukan, dan kalori ini sama dengan kalori jenis air? Maka akan saya tulis begini. Kalori yang dibutuhkan cairan itu sama dengan kalori yang dibutuhkan air. Dan rumus kalori yang digunakan di sini, karena ini adalah kalori yang menyebabkan perubahan suhu, tidak ada kata-kata di sini yang mengatakan perubahan wujud seperti mencair atau menguap, maka rumus yang digunakan di sini adalah sama dengan 100 kali 1, 100, 40 dikurangi 20, 20. Kita kalikan 50 kali 25. 50 kali 25 adalah 1250 kali kalori jenis cairan. 50 kali 25, 1250. Kemudian kalori jenis air, di sini 100 kali 20, 2000. Oke, sekarang ini kita pindah ke sini. Seperti kemarin, ingat pengali pindah ke sini jadi pembagi. Kalori jenis cairan adalah 2000 per 1250. Berapa hasilnya? Kita hitung di sini. Saya hitung sebentar. 1250. Hasilnya adalah 1,6 kalori per gram derajat Celcius. Maka jawabannya D. Jadi betul jawaban Atiko. Baik anak-anak semua, mungkin untuk hari ini bab 2 kita cukupkan sampai sini. Nanti di hari berikutnya yang akan saya infokan, kita akan masuk ke bab ketiga. Jadi sebelumnya tolong bab 3 sudah dibaca. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan tentang suhu, kalor, zat, pemuaian, zat aditif, adiktif? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Danang, Atiko? Halo, ada yang ditanyakan?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Nanti seperti biasa akan saya berikan soal PR. Nanti bisa kalian jawab lewat grup WhatsApp. Baik, kalau gitu kita akhiri pelajaran kita untuk persiapan KSN pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kalian dalam belajar, memberi kemudahan kita semua dalam belajar, dan nanti dalam pendaftaran dan perlombaan kita semua diberi kemudahan dan hasil yang maksimal. Terima kasih, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, ya, tetap berdoa, tetap minta pertolongan pada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.